Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Firdaus dengan NIM 05041182530015 dari program studi Peternakan, jurusan Teknologi dan Industri Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan membuat video atau menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam betina. Pada ayam betina, ovarium berada di dalam ovidak, membentuk sistem reproduksi yang menghasilkan telur. Kuning telur terbentuk dari ovarium, dan bagian lainnya terbentuk dari sekitar kuning telur pada saat melewati sistem saluran telur. Umumnya, unggas betina memiliki dua ovarium, tetapi burung hanya memiliki satu ovarium. Ovarium ayam betina berada di dinding tubuh bagian belakang, tepatnya di sebelah kiri tulang belakang. Ovidak dimulai dari ovarium, bergerak ke arah depan dan ke belakang, berakhir pada ruang rongga berupa ventilasi tepat di bawah ekor. Ovarium menempati ruang yang sangat kecil di dalam tubuh ayam, berada beberapa inci kubik. Namun, apabila saluran telur direnggangkan, panjangnya mencapai hampir 2 kaki dan memiliki 5 bagian berbeda, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, sel gland, dan vagina. Ketika ayam aktif mengkonsumsi nutrisi, makanan yang dimakan diubah menjadi bangunan kuning telur. Bahan penyusun ini 1/3 protein, 1/3 lemak, 1/3 air, kemudian dibawa aliran darah dari hati ke ovarium. Di dalam ovarium terdapat kantung jaringan kecil yang disebut folikel, terisi dengan kuning telur dan bertumbuh. Folikel terbesar pada ayam betina akan melepaskan kuning telur keesokan harinya. Sedangkan yang terbesar berikutnya akan menghasilkan kuning telur pada hari berikutnya. Demikian seterusnya. Dalam 1 atau 2 minggu, diameter folikel bertumbuh kurang dari 1 mm hingga ukuran dewasa itu 25 mm. Apabila sudah matang, folikel pecah menjadi garis bebas pada pembuluh darah yang disebut dengan sigma. Lalu kuning telur akan dilepas. Jika terdapat pembuluh darah yang melewati sigma, noda tetes darah dapat terlihat pada kuning telur pada saat dilepaskan dari folikel. Berikut adalah infundibulum. Disebut infundibulum karena ujung atas saluran telur berbentuk corong, menyelubungi ovarium dan menangkap folikel yang paling matang saat mencapai pematangan dan ovalasi. Kemudian kuning telur mulai perjalanan selama 2 sampai 4 jam menyusuri saluran telur. Kuning telur muncul dari folikel dan bergerak ke bagian atas infundibulum pada saat kuning telur telah dilapisi oleh lapisan albumen dan tidak ada fertilisasi. Maka fertilisasi terjadi pada saat ini. Kuning telur menghabiskan waktu selama sekitar 15 menit di dalam infundibulum sebelum masuk ke magnum. Di dalam magnum, selama sekitar 3 jam kemudian akan ditutupi oleh lapisan albumen yang padat atau disebut dengan putih telur. Saat albumen terbentuk di sekitar kuning telur, tonjolan spiral berdurasi memanjang di sepanjang magnum menyebabkan kuning telur berputar seperti peluru laras senapang. Bergerak ini memutar karena protein dalam albumen berada di depan dan di belakang kuning telur dan membentuk struktur seperti kincir yang disebut dengan kalezea. Kalezea ini menyimpan kuning telur tetap di dalam pusat albumen dan mencegah pergerakannya di dalam telur.
Ismus membentuk jajaran sendi dari saluran telur yang disebut dengan ismus. Di sini, membran cangkang diendapkan lapisan tipis protein. Ini membungkus secara longgar di sekitar albumen yang menutupi kuning telur, seolah-olah kuning telur dan lapisan albumennya berupa gumpalan yang terbungkus dengan 2 lembar plastik. Proses tersebut menghasilkan struktur bentuk telur yang tidak mulus pada saat ini sebelum telur meninggalkan ismus. Bentuk mirip atau menyerupai buah pir. Telur yang berbentuk sebagian kemudian memasuki kelenjar cangkang. Sel Gren berada di sini. Selama 20 jam ke depan, terjadinya pembentukan yang cukup lama. Pertama, ke albumen tipis akan seksoriskan. Albumen tipis ini sebagian besar adalah air bergerak secara osmosis ke dalam albumen kental yang sangat pekat yang mengelilingi kuning telur. Hal ini membuat bentuk telur menjadi normal dan meregangkan membran cangkang di sekitarnya. Selanjutnya, larutan kalsium karbonat yang sangat pekat disekresikan oleh kelenjar cangkang dan kristal kalsit berbentuk dan tumbuh pada membran cangkang luar. Saat kristal berkembang, mereka tumbuh merata satu sama lainnya membentuk cangkang padat yang memisahkan ruang yang sangat kecil di antara kristal membran. Dan pada akhirnya posisi ovum telah membalik dari ujung ke ujung. Hal ini terjadi melalui konveksi rahim yang disamai dengan relaksasi otot vagina dan pada akhirnya mendorong telur keluar dari tubuh ayam. Nah, begitulah proses sistem reproduksi unggas betina. Sampai jumpa di video selanjutnya.